Pengelolaan sumber daya alam selama ini masih dirasa belum cukup baik karena masih belum dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan inovatif untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik telah menjadi pembahasan yang intensif di lingkungan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota IAP Jawa Barat sejak tahun 2021. Pada video ini dibahas pandangan dari birokrat yang masih aktif terkait dengan gagasan inovatif RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam yang lebih baik, lebih adil, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saksikan video dengan lengkap dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Pengelolaan sumber daya alam selama ini masih dirasa belum cukup baik. Terima kasih sudah hadir dan akan memberikan tanggapannya ya Pak Budi. Saya kira sekarang itu menjabat sebagai Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ya, jadi di ATR BPN. Dan kalau dari segi organisasi selain IAP ini, Pak Budi juga aktif di Ikatan Alumni kita, Gajah Toba ya, dan Yayasan di Universitas Nomensen. Ya, saya kira demikian. Silakan Pak Budi ya, tayangannya sudah terlihat. Saya kira terima kasih. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Prof. Boy Kombaitan. Saya pikir ini salam ketemu kembali Pak Boy, senior yang saya sangat hormati beliau. Monggo. Para senior semua yang hadir dan tentunya teman-teman seangkatan, teman-teman angkatan 10 dan seterusnya dan adik-adik. Saya memulainya mungkin Pak Boy, Pak Moderator, menyambut yang disampaikan oleh Pak Sarif barusan dan juga yang disampaikan oleh Pak Sondiamar dan Pak Sarwono. Pertama, beberapa minggu yang lalu Pak Jokowi, Presiden kita, sudah mengatakan bahwa akan diselesaikan semua hal-hal yang sebenarnya belum konsisten selama ini mengikuti keadilan, Pak. Itu yang dicabut adalah izin usaha pertambangan sekian puluh ribu, ya Pak ya. Kemudian konsesi hutan juga sekian belas ribu. Kami juga di AGU kita mencabut 34.000 dan catatannya Pak, kita akan segera juga akan mengevaluasi sekarang ratusan ribu lainnya. Poinnya adalah semua ini ternyata tidak diusahakan Pak, Bapak Ibu semua. Jadi yang dapat kertas itulah yang lari kemana-kemari, yang sampai dikatakan oleh Bapak-Bapak senior tadi, khususnya Pak Sarif, ini menjadi dagangan. Salah satu poin yang paling penting di Undang-Undang Cipta Kerja itu khusus untuk kami Bapak di pasal 180 dikatakan hak izin maupun konsesi yang dengan sengaja tidak dimanfaatkan atau diusahakan itu akan diambil oleh negara dan menjadi aset bank tanah. Jadi kami mau melaporkan kepada forum yang mulia ini Pak Boy bahwa negara sudah mulai bergerak ke sana. Dan saya mau mengatakan rancangan undang-undang ini adalah saya pikir salah satu proses life cycle kita untuk menjadi semakin dewasa Pak Boy. Jadi alhamdulillah ini para senior masih mendengar suara-suara yang senyap-senyap ini. Karena biasanya suara-suara yang didengar adalah suara-suara yang gembira-gembira saja Pak Boy. Ini bisa kita lihat Pak Boy, terutama kami di pengendalian Pak Boy. Kalau sudah selesai di tanah Pak, ada sertifikat, itu hura-hura Pak. Tapi pada waktu pengendalian itu bagian sepi-sepi karena menyakitkan. Kemudian kalau di tata ruang, sudah rencana tata ruang sudah diperdakan Pak Sarif, teman-teman daerah itu hura-hura semua. Tapi pada giliran kami menertibkan, membongkar atau melakukan pidana, itu hal-hal yang sangat menyakitkan bagi mereka, jadi tidak perlu didengar. Izinkan saya memulainya Pak Boy. Monggo Pak. Dengan konsep itu, dengan konsep itu saya mau mendasarkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pokja lah, atau
inisiator Pak Sondi dan kawan-kawan, Pak Sarip, Pak Boy, dan seterusnya. Jadi saya mau katakan, Pak, peradaban manusia yang dikatakan oleh Pak Sarwono tadi, itulah yang harus kita hadapi, Pak. Sumber daya alam inilah yang bisa membuat kita peradaban manusia ini, seperti sekarang juga peradaban manusia, cuman peradaban manusia yang korup, peradaban manusia yang tadi rakus. Kita harus pindah kepada peradaban manusia yang baru. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, langkah positif perumusan undang-undang ini adalah, ini sekaligus langsung menanggapin saja Pak Boy, ke Pak Sondi, mohon kami juga nanti, karena yang kami hadapi kenyataan, Pak. Perlu ada transisi dari kenyataan menjadi ideal yang disampaikan oleh Pak Sondi. Kenyataannya apa? Faktanya semua sumber daya alam sudah dikuasai orang lain, Pak Boy. Salah satu yang dilakukan kemarin oleh Presiden kita, bagaimana menarik kembali untuk negara. Pertentangannya kami hadapi, Pak. Dan itu orang-orang kuat semua, yang dulu kita tahu semua. Nah, Pak Sondi, kami izin kalau bisa merespon, perlu ada masa transisi atau apalah langkah transisi untuk merespon kondisi saat ini. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru pada bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada. Itu yang pertama, Pak Sondi. Yang kedua adalah permasalahannya, RUU ini luar biasa mengatakan dan sangat ideal. Keadilan, keberlanjutan, bentuk manfaat atau mekanismenya, dampak negatifnya juga diantisipasi. Tapi catatannya, Pak, proses life cycle ini bukan satu persatu, Pak. Karena ini representatif kami, Pak, berarti selalu mengatakan misalnya HGU dibagi, itu bagi keadilan. Keadilannya siapa? Nah, keberlanjutannya itu berperspektif siapa? Tadi Pak Sarip katakan, berlanjut itu menurut pusat belum tentu, karena memang yang dibuat adalah neraca-neraca sumber daya air yang menurut pusat. Yang merasakan itu adalah akar rumput, Pak Boy. Nah, yang disampaikan oleh Pak Sarwono tadi. Nah, ini yang harus kita lihat, Pak. Kalau bisa ditegaskan di dalam ini, daerah tentunya di level eselon, kabupaten atau kota. Dampak negatif yang menerima adalah kabupaten kota. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga yang mau saya sampaikan, Pak, sekaligus merespon apa yang dikatakan oleh Pak Sarwono. Ini pengalaman kami FUKA, Pak. Yang paling penting, Pak Sondi, sekarang adalah kita belum, ini sepakat semua POAK ini, Pak. Tetapi yang tidak sepakat adalah, apakah ini pembagian POAK ini tidak dilakukan oleh satu institusi. Jadi saya mau izin dari paling kanan, Pak. Institusi pelaksana, kita melakukan perubahan paradigma yang besar-besaran di RUU ini, Pak Sondi. Tetapi, institutional arrangement kita yang dituntut adalah harus kuat dan tegas. Tegas dan jelas. Sehingga biasanya, Pak, perubahan paradigma tidak diikutin perubahan institusi pelaksananya, sehingga termehek-mehek pada waktu pelaksanaannya. Jadi kami mengatakan di sini ada terobosan Komisi Sumber Daya Alam, dan memang luar biasa disebutkan. Tetapi yang paling penting sekali, Bapak, bahwa perlu ada lembaga yang agile, yang lincah, kecil dan lincah. Terus dia merespons, ya, responsif terhadap perubahan paradigma tadi. Nah, ini yang perlu kita attach tadi, Pak, dengan proses life cycle tadi, Pak. Pendewasaan yang terjadi sekarang, yang di-address oleh RUU ini. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya, Pak, saya membuat di tengah, Pak. Pada waktu kita di dalam pelaksanaan, kita perlu cermat dan mampu dikupas tuntas, Pak. Kenapa? Karena inilah kekuatan kita sebenarnya di samping dari FUKA yang agak negatif disampaikan Pak Sarwono. FUKA itu bisa positif, Pak Boy. Kalau kita bisa menggunakan big data yang sebelah kiri ini, inventarisasi itu kita yang paling kuat. Tadi saya sangat senang dengan Pak Sondi mengatakan perlu ada valuasi dari semua sumber daya alam. Pemahamannya mungkin begini, Pak Boy dan teman-teman semua. Apakah pada waktu kita merencanakan suatu pembangunan, kita mengerti bahwa di daerah kita punya nilai dari sumber daya alam itu. Sehingga pada saat kita mengurangi sumber daya alam atau mengambil sumber daya alam itu, konsekuensinya kita sudah pahami. Ini yang belum ada, Pak Boy, bahwa inventarisasi ini. Pak Dirjen, izin slide-nya belum geser, Pak Dirjen. Ini masih diinventarisasi. Enggak, masih belum slide show, Pak Dirjen.
belum mulai. Kayaknya masih di cover ini. Oh gitu? Iya, Sorry. punten. Ya. Sudah kelihatan? Sampai tadi yang slide nomor berapa sekarang, Pak? sudah, tapi masih cover. Ini udah? Sudah, tapi masih cover. Belum maju. Belum buat slideshow aja kali, slideshow aja. Udah slideshow nih, saya punya. Di sini tapi belum. Di kami masih cover. Oh, sorry, saya cek dulu ya. Saya stop dulu ya. Nah ini gerak. Udah gerak tadi? Udah. Tadi gerak ya. Jadi tinggal slide yang terkait aja. Nomor berapa kira-kira? Oke, sudah slide. Ya. Sudah lihat? Ya, slide show aja. Slide nomor 3 ya ini. Sudah? Slide Ini 4. slide yang poin penting ini. Iya. Oke, siap. Mohon Lanjut maaf. Pak Dirjen. Jadi saya tadi memikirnya gini Pak, inventarisasi itu menjadi sangat penting memang. Karena kita tidak pernah punya satu sistem sumber daya alam. Semua masing-masing punya pegangan masing-masing, termasuk kami di ATR BPN. Pada waktu kami mau berkonsultasi dengan tentang sumber daya kehutanan, penolakan itu terjadi. Kami ingin satu data, satu spasial data. Big datanya sama. Ini yang menjadi tantangan nanti di dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan ini, Bapak. Kalau ini bisa, Pak, kita tinggal gampang, Pak, di dalam melakukan apakah blockchain ataukah apa, kita dengan simulasi yang begitu kaya dengan kekuatan-kekuatannya yang selama ini menjadi kelemahan di dalam perencanaan. Ya, dan dalam pelaksanaan juga, Pak. Jadi konsekuensinya kita bisa katakan ternyata dengan pembangunan ini sumber daya alam akan lebih banyak kehancurannya dibandingkan benefit yang akan kita dapat. Sehingga kita bisa balik kembali kepada sebelum melakukannya. Nah, tadi organisasi ini menjadi sangat penting, Bapak. Pada waktu kita merubah paradigma, organisasi ini sering terlupakan. Tadi sudah ada Komisi Sumber Daya Alam. Saya pikir Komisi Sumber Daya Alam ini harus bisa agile, Pak. Lincah, dan bisa responsif kepada apa yang terjadi. Ya, Pak, ya. Itu yang poin yang kedua, yang keberapa, Pak? Poinnya yang paling menarik bagi saya, Pak. Saya mesti sampaikan ke Pak Sondi dan kawan-kawan semua, di Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Pak Sondi, ada yang namanya penata gunaan sumber daya alam, Pak Sondi. Sumber daya PP, penata gunaan pertanahan, penata gunaan air, penata gunaan udara, dan penata gunaan sumber daya alam lainnya. Itu jelas di state di Undang-Undang 26. Tetapi sampai sekarang, PP tersebut belum terbit. Nah, pada waktu itu dia digunakan untuk apa? Sebagai dokumen pelengkap dari program yang diusulkan di tata ruang. Kenapa? Makanya kita bisa katakan bahwa program-program yang kemarin punya konsekuensi di dalam apa yang terdampak di dalam neraca sumber daya alam, seperti dikatakan Pak Sarif tadi. Nah, sekarang di dalam posisi Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Ibu sekalian, ini kita geser sekarang, Bapak, menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang. Karena apa? Bapak-bapak bisa lihat di dalam perencanaan kita keluar langsung PPK, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR, yang merupakan pengganti dari izin-izin pemanfaatan ruang atau izin lokasi. Ini yang kita khawatirkan, Pak, sehingga kita geser sekarang pindah menjadi berbasis penata gunaan sumber daya alam. Itu ada memaksimumkan nilai tambah dan meminimumkan risiko-risiko, termasuk risiko lingkungan yang disampaikan Pak Sarono. Nah, apakah ini sedang berjalan? Bapak Ibu sekalian, kita sedang berjalan menyusun penata gunaan air dan penata gunaan tanah. Untuk semua provinsi harus dan kabupaten sebenarnya harus dilakukan. Ini kita sedang membuat pedoman penyusunan rencana penata gunaan sumber daya alam akibat rencana tata ruang. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian di sini, di posisi yang paling kuning ini, di balik ini. Pada waktu konsentrasi, pada waktu tata ruang mengeluarkan KKPR, kami akan mengendalikan, Pak, pelaksanaannya, perwujudannya. Bagaimana caranya kita akan melihat programnya dan bagaimana sebaran konsentrasi kita dukung oleh maksimum nilai tambahan dan minimum risiko berbasis penata gunaan sumber daya alam.
Ini sudah ada Pak, bahkan di dalam pengendalian Undang-Undang CK sekarang PP 21 2021 dimungkinkan bahwa yang sudah direkomendasikan tata ruang tetapi bisa dibanding untuk kondisi-kondisi tertentu kalau memang terbukti maksimum nilai tambah dan minimum resiko. Itu dimungkinkan Bapak. Kemudian selanjutnya tanggapan kami terhadap aspek pengendalian. Pertama adalah substansi sumber daya RU. Perlu digeser dulu anunya Pak, mungkin slide-nya. Oh belum? Ya belum Pak. Ini masih poin penting tadi. Loh, kok sudah ya? Saya sudah. Masih slide 4. Ini sudah? Belum Pak, masih 4. Masih slide 4. Kok bisa ya? Bapak mungkin sudah bicara slide 5. Iya, betul. Atau mungkin Pak Eko bisa buat nggak di sana tayangannya Pak? Bisa disampaikan Pak Eko? Saya kebetulan sudah sampaikan. Ini saya sudah slide tanggapan terhadap sistem penataan ruang sudah Pak ya? Belum kita ini. Masih poin penting kita Pak. Jadi geser satu dulu Pak. Atau boleh saya bantu untuk share screen Pak dari saya? Ya. Jadi saya stop ya? Iya Pak. Ya. Ya. Kok bisa ya? Ya, terus saja. Nah, ini tanggapan. Ya. Baik, jadi saya ulang mungkin ini Pak, khusus di dalam sistem penataan ruang yang tahun 2026 Undang-Undang kita mengatakan bahwa, Undang-Undang sebenarnya sudah mengatakan penata gunaan sumber daya alam. Mungkin pertanyaannya nanti atau tanggapan kami Pak Sondi, apakah barangnya ini sama atau tidak dengan pengelolaan sumber daya alam? Ini isinya kira-kira Pak, seperti yang disampaikan Pak Sarif. Neraca sumber daya air, Pak. Neraca sumber daya pertanahan, neraca sumber daya udara, neraca sumber daya alam lainnya. Itu ada 4 di situ, Pak. Lainnya ada termasuk hutan, termasuk pertambangan, segala sesuatunya. Jadi poinnya adalah dia menjadi dokumen pelengkap, Pak, pada waktu itu. Kalau programnya dikatakan tata ruang bahwa di sana akan dibangun developer sekian, pembangunan perumahan, adakah tersedia tanahnya saat ini? Atau kita harus melakukan transaksi tanah-tanah milik orang individu untuk dijadikan AGB. Nah, seperti itu Pak harusnya. Tapi itu tidak terjadi Pak Sarif. Apa yang dikatakan Pak Sarif itu tidak terjadi karena dia menjadi pelengkap. Itulah yang menyebabkan program kita jadi amburadul Pak Sarif. Itu evaluasi kami, sehingga pada waktu Undang-Undang CK katakan dia harus keluar langsung menjadi KKPR Pak Sarif, yang dikatakan Pak Sarif tadi, ini langsung saja Pak. Yang penting harus sesuai tata ruang langsung keluar KKPR dengan syarat-syarat yang ada di peraturan zonasi. Nah, hal tersebut kami menangkap itu dan sekarang kita masukkan di dalam penilaian perwujudan rencana tata ruang. Berupa maksimum nilai tambah, minimum resiko, dua-duanya berbasis penatagunaan sumber daya alam. Ini bisa nanti airnya Pak, kalau memang tidak cukup air di sana, kita bisa menolak Pak Sarif. Nggak mungkin di sana dilakukan pembangunan yang rakus air. Misalnya di Jawa-Jawa kita ini, Pak. Mungkin industri-industri rakus air tidak boleh lagi di sini. Tetapi itu di bagian pengendalian, Pak. Sehingga makanya dikatakan di pengendalian sekarang ada upaya banding. Dibuka upaya banding untuk, walaupun sesuai dengan tata ruang, tetapi kalau bisa dibanding, bisa diadu, bisa dilakukan banding. Seperti itu, Pak. Jadi usaha ini sedang berjalan. Kemudian next. Nah, ini yang kami lakukan, Bapak. Dalam penilaian kita akan mewujudkan, kita akan melakukan program tadi, Bapak, semua program ini, tetapi tidak ada yang namanya penatagunaan sumber daya alam. Kemudian baru di sini kita lakukan setelah kita mapping semua pengendalian KKPR tersebut, kita mapping di dalam suatu kewilayahan, kita akan ketemu, Pak. Ada daerah yang terkonsentrasi pemanfaatan ruang tertentu yang memang sangat diminati, contohnya mungkin di pantai utara Jawa, yang tidak diminati di pantai selatan, padahal kita sudah memberikan sesuatu di sana dengan aksesibilitas.
Kemudian terjadi dominasi kegiatan pemanfaatan di tempat-tempat tertentu. Inilah yang kami katakan dengan tingkat pengendalian kita melakukan dengan berbasis nilai tambah dan minimal resiko tersebut. Sehingga kita akan bisa mengevaluasi, mungkinkah ini kita tolak, mungkinkah ini kita akan teruskan. Sehingga ada zona kendali dan ada zona yang didorong. Nah, ini berdasarkan ada insentif disinsentif nanti akan kita lakukan di sini. Next, please. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara lebih mendalam, substansi ini kami lihat mengatur kewajiban pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya alam. Dalam konteks pengendalian, Pak Sondi dan kawan-kawan tadi sudah jelas dikatakan bahwa perlu ada bentuk tindakan pengendalian yang kuat. Pak Sondi katakan tadi perlu monitoring evaluasi. Sebenarnya di Undang-Undang PP yang baru, Pak Sondi, kita sudah akan segera menentukan ada penciptaan inspektur pembangunan. Inilah yang akan melakukan monitoring evaluasi dan langsung memberikan kebijakan-kebijakan melanggar atau tidak, rekomendasinya. Dan baru secara terstruktur nanti rekomendasi akan keluar dari sisi kementerian. Jadi ini bisa, tadi dikatakan Pak Sondi, apakah boleh dari kementerian, ini boleh dari ASN dan boleh dari non-ASN, Pak Sondi. Persoalannya adalah, kalau dia tidak dari dia bukan ASN atau dari perguruan tinggi atau dari masyarakat IAP misalnya, itu kita akan sedang menyiapkan strukturnya, ya, pedomannya, dan semua akan kita lakukan pelatihan tersendiri dengan teman-teman IAP. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah perlu ada ketegasan hal-hal yang akan dikendalikan. Nah, ini mungkin di dalam PP nanti Pak Sondi. Kejelasan kewajiban larangan untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian kewenangan pengendalian. Nah, sekarang prosedur pengendalian itu perlu kita sepakati juga nanti pada waktu mengelola sumber daya alam. Next. Nah, ini khusus untuk Komisi Nasional Sumber Daya Alam terkait dengan pengenaan sanksi. Ini juga penegasan saja, Pak. Sanksi administrasi perlu dipertimbangkan kembali karena dalam Komisi Sumber Daya Alam merupakan lembaga ad hoc yang secara bersama sudah terdapat pejabat administrasi yang juga berkewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Ini hanya catatan kami saja, Pak Sondi, bukan melemahkan komisi, tetapi bagaimana komisi tersebut walaupun dia bukan dia lembaga ad hoc, tetapi dia punya fungsi yang cukup besar di dalam RUU ini. Next lagi. Nah, kalau yang ini catatan-catatan yang simpel saja, Pak Sondi. Sumber daya alam memiliki pengertian sangat luas, mencakup segala sesuatu yang ada di muka bumi. Pengaturan yang ini akan sangat sulit. Perlu dilakukan pembatasan SDA yang diatur dalam RUU dengan mempertimbangkan karakteristik SDA. Dan dilihat dari ketersediaannya, vitalitasnya dalam mendukung kehidupan manusia. Jadi memang struktur tadi ada nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu bisa menjadi warna di dalam mengatur SDA di pengaturan di masing-masing level. Jadi tidak semua mengatur hal yang sama. Maksudnya di sini, Pak. Next. Kemudian di pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa pengatur pengusahaan sumber daya alam hanya oleh badan usaha milik bersama. Ini dikhawatir dapat menimbulkan masalah baru pada keberadaan bentuk badan usaha yang sudah ada. Jadi kembali Bapak, bahwa kita juga perlu ada mungkin jumping, ini jumpingnya cukup ideal, tetapi transisinya yang biasanya perlu, Pak. Termasuk Undang-Undang CK, kritisi saya adalah terlalu ideal yang dilakukan, kondisi sekarang jauh. Jadi gap itu untuk menaik kepada yang ideal itu sangat sulit, Pak. Perlu ada terobosan-terobosan yang harusnya di dalam bentuk rencana dalam undang-undang. Ini yang sedang kita perbaiki pada waktu kita melakukan evaluasi saat ini untuk RUU Cipta Kerja. Next. Bentuk manfaat yang harus memiliki koreksi dengan kebutuhan penerimanya, saya ini pikir sama, Pak. Untuk itu sebaiknya sebelum mengatur bentuk manfaat yang menjadi kewajiban pengelola sumber daya alam, dilakukan identifikasi pengampu kepentingan yang berhak mendapat manfaat berikut kebutuhannya. Ya, kemudian di pasal 14 berupa tanah gratis, ini kami sangat mendukung Pak Sondi, saya pikir ini terobosan dan memang sangat ditunggu.
Tapi juga perlu kita pertimbangkan, Pak, bahwa aturan tersebut tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah, Pak. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah nanti bisa jadi turunan dari PP dari undang ini menjadi PP. Next. Saya pikir terakhir ini ya, Pak ya. Bentuk mekanisme distribusi manfaat berpotensi menimbulkan konflik dari pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan tanah yang tadi sama nih, Pak. Seperti tadi, ya Pak ya. Karena semua pihak akan mengharapkan MBR, Pak. Beberapa tempat tanah yang tadi saya katakan sebagai tanah terlantar, karena Pak Sarif tadi sudah minta kami, Pak Sarif sebenarnya di dalam PP 20 tahun 2001 turunan Undang-Undang Cipta Kerja, semua hak izin, Pak, itu yang sudah dilekatkan di dalam suatu bidang tanah, itu akan kita evaluasi semuanya, Pak Sarif. Jadi ada sekian juta sekarang AGU yang sedang kami evaluasi, yang sudah mendekati expired time-nya gitu, waktu selesainya kita akan evaluasi. Kalau tidak perform, itu akan dikembalikan ke negara, Pak. Tetapi kalau sudah perform, bahkan di PP ini katakan kalau hanya 20, kalau PP yang dulu, Pak, hanya 25% saja yang bisa diturunkan. Kalau lebih kecil dari situ tidak boleh. Di dalam PP yang baru 10% pun akan ditetapkan menjadi tanah terlantar. Dan itu diambil oleh negara dan akan diberikan untuk redistribusi kepada masyarakat yang belum punya. Saya garis bawahi yang belum punya, Pak Sarif. Karena banyak sekali Pemda meminta sekarang untuk bangun kantor-kantornya. Kemudian yang kedua, dia untuk proyek strategis nasional. Yang ketiga adalah untuk cadangan negara lainnya. Dan terakhir untuk aset bank tanah. Kira-kira itu, Pak. Next. Ini sebagai penutup saja, jadi ada beberapa catatan saja bahwa masih banyak hal-hal yang perlu, terutama adalah bagaimana kita jumping dari kondisi yang sekarang, Pak, dengan kondisi yang diharapkan di dalam RUU. Ini yang perlu kita atur, Pak. Apakah nanti ada saya belum membaca di peraliannya, Pak Sondi, biasanya di peralian yang akan kita banyak akan libatkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun itu belum memuaskan secara detail, tapi paling tidak bisa di-state di situ dan bisa menjadi turunan pada waktu menyusun PP dan perpresnya atau permennya. Saya pikir itu, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.